Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah mewah jadi pabrik ekstasi di Kota Serang digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Hujan dan angin kencang, pohon berukuran besar di Lebak roboh. Diteriaki maling, penagih hutang sempat dikeroyok massa. Seorang debt collector atau penagih hutang sempat dikeroyok massa saat akan menarik satu unit mobil yang diduga belum melunasi pembayaran di Terminal Pakupatan Penancangan Kota Serang. Peristiwa bermula ketika 4 orang penagih hutang datang ke lokasi dengan tujuan hendak menarik satu unit mobil. Pemilik mobil sempat menolak dan berteriak sehingga sempat mengundang perhatian warga. Tidak hanya itu, pemilik kendaraan tersebut juga sempat mengundang rekan-rekannya sehingga keributan pun tidak terelakkan. Keributan baru berhenti setelah sejumlah personil kepolisian dari Polsek Cipocok Jaya tiba di lokasi. Kedua kelompok tersebut langsung dibawa ke Polsek Cipocok untuk melakukan musyawarah. Di terminal itu benar ada keributan yang mana awalnya adanya kesalahpahaman, di mana awalnya itu ada debt collector atau matel itu dengan tujuan menarik kendaraan di terminal. Oleh warga di situ diingatkan jangan di sini. Kemudian terjadilah kesalahpahaman antara pihak debt collector dan pihak masyarakat. Kemudian dapat diselesaikan. Kemudian setelah beberapa waktu datang kembali ada rombongan kurang lebih 20 orang. Terus di situ ada warga yang sedang minum kopi di warung tiba-tiba diserang oleh 20 orang. Kemudian kami dari Polsek Cipocok mendatangi TKP untuk melerai keributan tersebut. Setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Tangerang Selatan terus melakukan pendampingan terhadap bocah berusia 9 tahun yang menjadi korban penculikan. Layanan konseling psikolog juga telah dilakukan guna memulihkan kondisi mental korban yang belum stabil karena mengalami trauma mendalam. Korban juga telah menjalani visum untuk mengetahui secara pasti kondisi kesehatan pasca penculikan. Menurut Kepala UPTD PPA Tangerang Selatan, korban mengalami luka pada bagian bibir akibat bekapan pelaku. Diduga pelaku sengaja membekap korban agar tidak berteriak minta tolong. Kasus penculikan yang disertai dengan kekerasan seksual ini merupakan yang keempat kalinya terjadi selama 2 bulan terakhir. Dari 4 kasus tersebut, polisi baru mengungkap 1 kasus yakni yang dilakukan oleh pengemudi ojek online. Sedangkan 3 kasus lainnya belum berhasil diungkap. Pelaku memiliki ciri-ciri yang sama, yakni menggunakan motor, memakai topi, masker, serta celana pendek. Tidak hanya itu, para korban juga memberikan informasi yang sama sewaktu diajak berputar-putar oleh pelaku, yakni melewati kuburan serta kebun. Kuat dugaan pelaku merupakan orang yang sama. Si terkini tetap korban masih trauma, juga belum stabil dan masih dalam perawatan lah gitu, karena ada luka juga di bibirnya. Lukanya seperti apa, Pak? Bengkak, bibirnya bengkak. Pihaknya juga berharap kepolisian bisa segera menangkap pelaku agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Pelaku curanmor semakin nekat menjalankan aksinya. Kali ini pelaku nekat mencuri sepeda motor milik perawat yang terparkir di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diketahui beraksi seorang diri. Pelaku dengan cepat merusak lubang kunci motor dan langsung membawa keluar dari area parkir. Pelaku lolos dari pemeriksaan petugas parkir setelah berpura-pura tiket serta STNK tertinggal di kamar pasien dan hanya keluar untuk keperluan sebentar.
Korban pun baru menyadari setelah hendak pulang usai bekerja dan mendapati sepeda motornya sudah tidak berada di parkiran. Atas kejadian ini, korban langsung melapor ke pihak manajemen rumah sakit. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke polisi dan sedang dalam proses penyelidikan. Kejadian tersebut memang itu adalah pegawai di RSU Kota Tangerang Selatan. Beliau adalah sebagai perawat yang bertugas di ruang perawatan isolasi paru, dan beliau mengetahui bahwa kendaraannya itu hilang ketika beliau akan pulang dinas. Nah, diketahuinya bahwa di tempat semula dia tempatkan kendaraan tersebut, kendaraan itu tidak ada. Jadi seperti itu. Pihak rumah sakit juga menghimbau kepada seluruh karyawan maupun pengunjung untuk lebih memperketat keamanan dan kendaraannya guna mencegah aksi pencurian terulang kembali. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.